Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran matematika mudah, insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika dalam keterbagian. Pada dasarnya konsepnya sama di dalam induksi matematika, maka kita akan menggunakan 3 hal. Yang pertama adalah kita harus membuktikan N sama dengan 1. Itu harus ketika kita substitusikan ke dalam bentuk Sn-nya, maka dia akan bernilai benar. Nah, selanjutnya kemudian kita menggunakan jika N sama dengan K, maka setiap nilai N kita ganti dengan K. Yang terakhir adalah kita akan membuktikan bahwa untuk N juga berlaku untuk N tambah 1 atau untuk K maka berlaku juga untuk K tambah 1. Baik, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Jadi di sini Bapak langsung menggunakan contoh soal. Jadi kita disuruh membuktikan bahwa 5 pangkat N. Hati-hati ya, kemarin banyak yang kesalahan untuk pangkat. Nah, jadi pangkat itu letaknya di atas, dia lebih kecil hurufnya. Nah, ini dibaca 5 pangkat N. Kalau 5N, N-nya ini di sampingnya. Dia hurufnya sama besar dengan 5. Nah, ini dibaca 5 pangkat N. 5 pangkat N kurang 1 dapat dibagi 4. Nah, untuk setiap N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Titik-titik di situ adalah pola bilangannya. Atau biasanya N itu sama dengan bilangan asli. Nah, bukti yang pertama, kita tulis dulu Sn-nya. Jadi, kita tulis lengkap. Jadi, Sn sama dengan dari sini sampai akhir. Sn sama dengan 5 pangkat N kurang 1 dapat dibagi 4 untuk setiap N sama dengan 1, 2. Nah, nanti jika di sini bilangan asli, berarti untuk setiap bilangan asli. Kita menuliskan dari sini. Nah, Sn ini kan dari ini. Ini sebenarnya adalah Sn. Sn sama dengan 5 pangkat N kurang 1 dapat dibagi 4 untuk setiap N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Oke. Nah, kita akan membuktikan bahwa untuk N sama dengan 1, ingat N sama dengan 1 berarti artinya adalah N-nya diganti dengan 1. Kita masukkan ke persamaan ini. Oke. 5 pangkat N dikurang 1. 5 pangkat N, N-nya diganti 1 berarti 5 pangkat 1 dikurang 1. Nah, 5 pangkat 1 berarti 5-nya sekali. 5 dikurang 1 berapa? 4. Nah, karena di sini hasilnya 4 dan sama dengan dia dapat dibagi 4, oke, maka dia terbukti. Terbuktinya dari mana? Karena hasilnya ketika kita masukkan S sama dengan 1, hasilnya adalah berupa dia dapat dibagi berapa. Nah, kalau dapat dibagi 4, maka nanti di sini 4 bagi 4 kan 1. Nah, ini dapat dibagi 4 kan hasilnya. Ketika hasilnya itu dapat dibagi 4 atau dapat dibagi dengan soalnya ini, kalau dapat dibagi 5, berarti nanti soalnya di sini dapat dibagi 5 juga. Nah, hasil akhirnya. Karena ini dapat dibagi 4, maka terbukti karena habis dibagi 4. Oke. Berarti Sn dipenuhi ya untuk N sama dengan 1. Maka kita lanjut. Ini bukti pertama. Bukti kedua, misalnya Sn berlaku untuk N sama dengan K. Artinya setiap N yang di sini, nah, kita ganti dengan K. Menjadi bukan Sn lagi, tapi jadi Sk. Sk sama dengan 5K kurang 1 dapat dibagi 4 untuk setiap K sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, N sama dengan K berarti setiap N kita ganti dengan K. Awalnya 5 pangkat N jadi 5 pangkat K. Dikurang 1 dapat dibagi 4 untuk setiap K. Karena ini awalnya N, jadi harus berubah jadi K. Langkah kedua sudah, jadi asumsinya adalah benar. Nah, SK sama dengan 5K kurang 1. Sama dengan 4P. Apa sih ini 4P? 4P ini adalah permisalan. Jadi kenapa kok harus 4? Karena dia habis dibagi 4. Ketika dia habis dibagi 4 sama dengan 4P. Atau 4P itu pembagian. Jadi Bapak ambil misalkan adalah sama dengan 4P. Nanti kalau habis dibagi 5 berarti 5P. Habis dibagi 6
berarti 6P. Nah, P ini berarti 4P ini artinya dia habis dibagi 4. Asumsi kita ini harus bernilai benar. Oke. Nanti akan kita gunakan di pembuktian yang ketiga. Nah, ini adalah pembuktian yang terakhir, akan dibuktikan Sn berlaku untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi ini 5K kurang 1 ini kita rubah menjadi setiap K-nya jadi K tambah 1. Berarti 5K tambah 1 ya, dikurang 1 dari sini. Oke. Setiap K nanti kita rubah menjadi, setiap K kita rubah menjadi ini. Nah, K tambah 1. Berarti 5K jadi 5K tambah 1 dikurang 1. Sesuai ini. Nah, perhatikan yang bentuk 5K tambah 1 ini. Ini kalau dalam perpangkatan di kelas 10 kemarin, ingat suatu konsep. A pangkat M ditambah N, jadi pangkatnya ini ditambah. Ini kan kurang lebih sama dengan ini. Ini adalah penjumlahan pangkatnya. Sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi ini bilangan pokoknya sama dia. Nah, kalau di dalam perpangkatan dia menjadi kali. Kalau ditambah seperti ini. Nanti kalau dia dikurang bagaimana? Dia dibagi. Contoh sederhana bagaimana? 5 pangkat M tambah N sama dengan 5 pangkat M. Ini kalau dipecah 5 pangkat M tambah N menjadi 5 pangkat M dikali 5 pangkat N. Atau 5 pangkat 2N ditambah, 5 pangkat 2 tambah N sama dengan 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat N. Jadi kalau misalkan ini 5, ya 5 di sini. Nah, berarti kalau 5K tambah 1, bagaimana? Berarti 5K dikali dengan 5 pangkat 1. Atau 5 pangkat 1 itu adalah di 5. Nah, dikurang dengan 1. Jadi, penjabaran ini kita jadikan ini. Dari mana 5 pangkat K dikali 5? Karena berdasarkan coretan atau berdasarkan konsep dari coretan, 5 pangkat K tambah 1 itu menjadi 5K dikali dengan 5 pangkat 1 dikurang 1. Ini dari sini. Oke. Setelah itu bagaimana? Setelah itu 5-nya kita taruh depan. Jadi yang nggak ada pangkatnya kita hasilkan. Ini misalkan 2 berarti 5 pangkat 2. Nah, ini kalau 5 pangkat 1 5. Nanti ada tujuannya kenapa kok harus di depan. Oke. Nah, karena ini habis dibagi 4, ini habis dibagi 4, soalnya dibagi 4. Maka 5 ini yang bukan perpangkatan kita jadikan harus munculkan 4. Nah, kalau munculkan 4 bagaimana? Berarti ininya harus 4 tambah 1. Oke. Jadi kenapa kok 4 tambah 1? Kita harus memunculkan. Karena dia habis dibagi 4. Kita munculkan 4 di sini. Nah, 5 ini 4 tambah berapa? Atau 4 kurang berapa? Oh, karena habis dibagi 4, kita menggunakan 4. 4 tambah berapa supaya 5? 4 tambah 1. Jadi, 4 tambah 1 ini sama dengan atasnya 5. Oke. Dikali dengan 5 pangkat K kurang 1. Nah, 5 pangkat K ini dikalikan 4. 5 pangkat 4. 5 pangkat K itu juga dikalikan dengan 1. Oke. Hasilnya adalah 5K dikali 4 berarti 4 kali 5K. Nah, ini 4 kalikan 5K. Kemudian 1 juga dikalikan dengan 5K. Kalau 1 kali 5K itu hasilnya ini sendiri. Semua bilangan kalau dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Khusus untuk 1. Nah, nanti biasanya kalau nggak ditambah 1, bisa juga dikurang 1. Biasanya seperti itu nanti. Kalau ini tambah, nanti 1 kali 5K tetap 5K. 5K kurang 1. Nah, perhatikan bentuk ini. Kita akan mencari bentuk ini. Nah, 5K kurang 1 itu sama dengan 4P. Bentuknya sini kan sama kan? 5K kurang 1, 5 pangkat K kurang 1 itu sama dengan 4P. Berarti yang 5 pangkat K kurang 1 kita bisa rubah menjadi 4 kali 5 pangkat K ditambah dengan 4P. 4P ini dari mana? Karena kita menemukan bentuk 5K kurang 1. Sudah? Nah, ini ada 4, ini ada 4. Maka 4 bisa kita taruh luar. Nah, sisanya apa?
buka kurung 5K, 5 pangkat K tambah dengan P. Jadi 4 ini kita sendirikan atau taruh depan. Nah, buka kurung 5K, ini sisa apa kalau 4-nya taruh depan? Sisa P. Maka 5K tambah P. Ini sudah terbukti. Kenapa dapat dibagi 4? Karena di luarnya ini 4. Nah, yang di dalam ini berapapun, karena di depannya ini ada angka 4, maka ini terbukti bahwa 5 pangkat N kurang 1 itu hasilnya adalah dapat dibagi 4, karena di depannya ini sudah muncul angka 4. Nah, hati-hati di sini. Nah, biasanya ini yang membuat jawaban kita menjadi salah. Oke? Terus kesimpulannya bagaimana? Maka terbukti bahwa 5 pangkat N, jadi jangan lupa kata-kata terbukti. Terbukti bahwa 5 pangkat N kurang 1 dapat dibagi 4 untuk setiap N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nih, jadi sama. Cuma kalau ini buktikan, kalau di kesimpulan dia jadi terbukti. Kira-kira seperti itu. Untuk contoh soal 1. Di contoh soal selanjutnya, maka akan lebih mudah. Nah, jika tadi di contoh soal 1 ini, nanti ini tambah, bagaimana jika kurang? Nanti kita akan bahas di contoh soal 2. Sekian dulu, terima kasih.